Halo semua, kembali lagi di channel Paralel. Satu peristiwa yang mengguncang dunia baru-baru ini adalah penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan Amerika Serikat dalam operasi di Caracas awal Januari 2026. Kejadian ini memicu reaksi keras dari banyak negara, gelombang protes di seluruh dunia, bahkan perdebatan soal hukum internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi pertanyaannya bukan hanya apa yang terjadi di Venezuela. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah peristiwa ini berdampak ke negara lain, termasuk Indonesia? Karena realitasnya, konflik global sering berujung pada efek yang masuk ke ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat di negara yang secara geografis jauh dari pusat konflik. Dinamika pasar energi, nilai tukar, dan kebijakan perdagangan bisa berubah hanya karena satu gejolak besar. Dan seringkali, dampak itu tidak langsung terlihat, tapi nyata terasa di balik angka ekonomi makro. Hari ini kita akan membedah itu, dari fakta, analisis geopolitik, hingga implikasi nyata pada Indonesia. Awal Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan operasi militer besar di Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Operasi ini dilakukan oleh pasukan elit AS dan dijelaskan sebagai tindakan untuk menghukum tuduhan narkotika, terorisme, dan kekejaman yang dialamatkan kepada Maduro. Langkah ini menarik kecaman internasional. Beberapa negara, termasuk Brazil, China, dan Rusia, mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Sementara itu, AS membela tindakan mereka sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap tuduhan serius dan untuk mengembalikan stabilitas di Venezuela. Selain itu, kekuatan AS menyatakan rencana mereka untuk mengambil alih industri minyak Venezuela untuk dikelola ulang oleh perusahaan energi besar AS. Reaksi di dunia beragam. Uni Eropa sebagian mendukung tindakan tersebut dan melihatnya sebagai langkah tegas terhadap pemerintah yang dinilai korup. Negara-negara di Afrika dan Amerika Latin menyebutnya sebagai tindakan agresi dan campur tangan. Ini bukan sekedar berita headline, ini adalah perubahan paradigma geopolitik karena negara besar kini secara terang-terangan terlibat dalam operasi terhadap kepala pemerintahan asing, fenomena yang sudah lama hanya ada dalam fiksi politik. Venezuela dikenal memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, sekitar 17% dari total cadangan global. Namun sejak bertahun-tahun lalu, produksi minyak negara ini menurun drastis akibat krisis politik, sanksi internasional, dan kurangnya investasi. Ini berarti Venezuela secara faktual tidak berkontribusi besar terhadap suplai minyak global saat ini, hanya sekitar 1% dari output dunia. Namun cadangan minyak itu tetap penting secara strategis. Banyak analis melihatnya sebagai aset geopolitik besar, terutama jika negara kuat seperti AS berhasil menguasainya. Pasar energi global merespon berbagai peristiwa ini secara fluktuatif. Dalam beberapa hari setelah penangkapan Maduro, harga minyak sempat naik karena kekhawatiran gangguan pasokan. Namun kemudian anjlok karena pasokan global tetap cukup. Saham sektor energi di Wall Street justru melonjak tajam karena investor mengantisipasi kontrol baru atas aset minyak Venezuela. Ini menunjukkan satu hal penting. Reaksi pasar bukan hanya soal pasokan fisik, tetapi ekspektasi politik dan kepemilikan aset energi. Pertama, pasar energi global. Dampak jangka pendek relatif moderat karena pasokan global minyak masih berlimpah. Namun perubahan kontrol atas cadangan besar seperti milik Venezuela bisa mengubah pola sentimen pasar dalam jangka panjang. Kedua, kebangkitan investor energi dan pertahanan. Saham-saham energi besar seperti ExxonMobil, Chevron, Halliburton, hingga pertahanan militer menunjukkan kenaikan signifikan karena ekspektasi aset kontrol baru dan permintaan teknologi militer. Ketiga, reaksi internasional. Operasi ini juga memicu perdebatan di PBB dan forum global tentang hukum internasional dan pelanggaran kedaulatan negara. Banyak negara menyerukan penolakan terhadap tindakan unilateral semacam ini. Keempat, sentimen resiko. Kekhawatiran ketidakpastian geopolitik membuat investor juga mencari aset aman seperti emas dan perak yang sehari setelah operasi naik nilai pasarnya. Sekarang kita masuk ke isu yang paling penting buat kita. Apakah konflik AS Venezuela berdampak ke Indonesia? Pertama, harga minyak dan energi.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM menyatakan bahwa gejolak di Venezuela belum signifikan mempengaruhi harga minyak global secara langsung, karena produksi Venezuela relatif kecil dan suplai global masih memadai. Namun kondisi geopolitik seperti ini tetap membuat pasar energi bergerak lebih sensitif, yang berarti harga BBM dan energi bisa lebih terpengaruh oleh berita geopolitik ketimbang kondisi fundamental ekonomi. Kedua, stabilitas ekonomi. Indonesia bukan penghasil utama minyak dunia, sehingga dampak langsung ke pasokan minyak nasional sangat kecil. Namun salah satu efek tidak langsungnya bisa muncul melalui tekanan nilai tukar, biaya logistik, dan inflasi bahan pokok yang sensitif terhadap biaya transportasi dan energi. Pakar ekonomi menilai bahwa saldo dampak saat ini masih moderat, namun perlu kewaspadaan karena situasi masih dinamis. Ketiga, anggaran negara dan kebijakan fiskal. Jika harga energi dunia tiba-tiba bergerak tajam, entah naik atau turun, Indonesia harus menyesuaikan anggaran subsidi energi, kompensasi harga, dan prioritas fiskal. Ini bukan sekedar masalah ekonomi makro, tapi juga soal kesejahteraan rakyat kelas menengah ke bawah yang paling cepat merasakan efek harga energi. Peristiwa ini memberi beberapa pelajaran penting bagi Indonesia. Pertama, tidak ada konflik yang benar-benar jauh. Geopolitik modern telah menyatukan ekonomi global. Konflik di satu tempat bisa memicu gelombang di wilayah lain, termasuk Indonesia. Kedua, energi adalah kunci stabilitas. Negara yang bergantung pada pasar global perlu memperkuat ketahanan energi, diversifikasi sumber energi, cadangan strategis minyak, efisiensi konsumsi. Ini akan membantu Indonesia tetap stabil saat gejolak geopolitik terjadi. Ketiga, diplomasi yang tajam. Indonesia perlu memperkuat diplomasi multilateralnya, berada dalam banyak blok kerja internasional, dan memainkan peran netral yang aktif untuk menjaga kepentingan nasional. Penangkapan Maduro oleh Amerika Serikat bukan hanya isu politik Venezuela. Ini adalah simbol bagaimana kekuatan besar kini bertindak tanpa kompromi di kancah global, dan dampaknya bisa dirasakan jauh di luar negeri. Bagi Indonesia, dampaknya mungkin belum signifikan secara langsung terhadap harga minyak atau produk energi, tetapi resiko jangka panjangnya tetap nyata, terutama dalam hal geopolitik energi dan stabilitas ekonomi.